Kita dalam pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada bagian-bagian akhir dari kitab ini, penulis seluruhnya menukil perkataan-perkataan para salaf tentang motivasi, dorongan untuk kita semua berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhi bid'ah, dan tentang pentingnya menjauhi orang-orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah atau ahlul bid'ah, karena dikhawatirkan pengaruh-pengaruh yang ada pada diri mereka yang dapat merusak sesuatu yang telah kita yakini. Beliau mengatakan, qala Malik bin Anas, berkata Malik bin Anas, yaitu Al-Imam Malik rahimahullah, man lazima as-sunnah, barang siapa yang melazimi as-sunnah, itu sunnatul Rasul ilman wa amalan wa i'tiqadan, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ilman, ya secara ilmu, amalan dan keyakinan. Wa salima minhu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat darinya, dari lisannya, dari hatinya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang melazimi sunnah, itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selamat darinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bahwa dia tidak mencela seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia mencintai sahabat Rasulullah, memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan kebaikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa mata, kemudian dia meninggal, dia mati, maka kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, maka dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena melazimi sunnah dan mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dia adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang melakukan perintah Allah dan Rasulnya, maka kelak dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang kelak nanti akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, syuhada, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Wa in kana lahu taqsirun fil amal, walaupun dia memiliki kekurangan di dalam amalnya, maksudnya amalnya tidak sebanding, tidak sama dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, andai amal kita tidak sebanding dengan sahabat dan tidak akan bisa sebanding amal kita dengan mereka,
Akan tetapi kalau kita mengikuti mereka, kita mencintai mereka, maka cinta ini akan menjadikan kita kelak bersama dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa seorang Arab Badui pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wa ma a'datta lis-sa'ah?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka orang ini mengatakan, "Hubbullahi wa rasulih." Yang saya persiapkan adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Ya, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang juga hadir di majelis itu, beliau mengatakan, "Fama farahna ba'dal islami farhan asyaddu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabbah." Kata Anas, kami tidak pernah gembira setelah Islam lebih dari kegembiraan kami ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Fa ana uhibbullaha wa rasulah. Maka Anas mengatakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakrin wa Umar, dan saya juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Dan saya berharap bisa berkumpul bersama dengan mereka, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab. Saya berharap berkumpul bersama dengan mereka walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ya, apalagi kita zaman dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan bisa melampaui amalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dilihat dari sisi amal, tidak mungkin kita akan bersama mereka. Akan tetapi ketika kita mencintai mereka dengan penuh kejujuran, ketulusan, dan cinta itu terbukti dengan amal-amal kita, kita berusaha meniti jalan mereka, kita berusaha menempuh jalan yang telah mereka wariskan, maka insyaallah hal ini akan mengantarkan kita untuk bersama dengan mereka. Ya, karena Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Baik. Wa qala Bishr ibn al-Harith, wa Bishr bin Harith mengatakan rahimahullah, as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwas sunnah. Bahwa as-sunnah adalah Islam dan Islam itu adalah as-sunnah. Yakni maksudnya adalah annal Islam huwa an ta'mala bis sunnah. Maksudnya bahwa Islam itu adalah engkau mengamalkan sunnah. Islam itu adalah engkau mengamalkan as-sunnah. Was-sunnatu fiha awamir wa nawah. Dan di dalam as-sunnah itu ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Fa idza amilta biha, apabila engkau mengamalkan hal itu, fa hadha huwal Islam, maka inilah Islam yang sebenarnya. Fas-sunnah hiyal Islam, maka as-sunnah itulah Islam. Ya, faman amila bis-sunnah fahuwa 'alal Islam. Siapa yang mengamalkan as-sunnah, maka berarti dia di atas Islam. Ya, jadi kata as-sunnah dan al-Islam tidak bisa dipisahkan. Islam yang sebenarnya itulah as-sunnah. Ya, itulah as-sunnah, dan as-sunnah itu adalah Islam. Ya, itu adalah Islam. Jadi apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya di waktu beliau itu, nah itulah as-sunnah yang kita diperintahkan untuk menitinya dan kita perintahkan untuk mengikutinya. Jadi ketika ada orang mengajak, ya mari kita mengikuti sunnah. Artinya kita mengikuti Islam yang sebenarnya. Ya, karena zaman dimuliakan oleh Allah, hari ini banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam.
Bahkan ya semua kaum muslimin menisbahkan diri kepada Islam. Akan tetapi di antara mereka ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam tapi tidak mengamalkan Islam yang sebenarnya. Tidak mengamalkan Islam yang sebenarnya. Bahkan di dalam amalnya banyak perkara-perkara yang bukan merupakan bagian dari Islam. Iya, bukan merupakan bagian dari Islam. Maka kata as-sunnah ini perlu digandengkan dengan Islam, ya, untuk membedakan, ya, ketika pengikut sunnah artinya inilah orang-orang yang betul-betul mengamalkan Islam yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan kaum muslimin yang mereka menisbahkan diri kepada Islam tapi banyak mengamalkan hal-hal yang bukan merupakan bagian dari Islam. Jadi ketika kita mengatakan mari kita mengikuti sunnah, kita harus berada di atas sunnah, maksudnya adalah Islam yang sebenarnya, Islam yang pernah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh beliau bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Iya. Islam yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum, yang kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam yang diridhai itu Islam yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah as-sunnah yang hari ini ahlu sunnah mengajak kepadanya dengan istilah, dengan kalimat mari kita mengikuti sunnah. Ya, mari kita mengikuti sunnah, mari kita berada di atas sunnah. Maksudnya Islam yang sebenarnya, Islam yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam tapi mengamalkan hal-hal yang bukan merupakan bagian dari Islam. Ya. Kemudian waqala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah, apabila aku melihat seorang laki-laki dari kalangan ahlus sunnah, itu orang-orang yang mengamalkan Islam yang sebenarnya, Islam yang pernah diamalkan oleh Nabi bersama dengan para sahabatnya. Faka'annama ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan aku melihat seorang sahabat Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlus sunnah itu mengikuti para sahabat, amal mereka mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu berdasarkan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ya, yang mendapatkan petunjuk, memberi petunjuk setelahku. Dan di dalam hadis yang lain, dalam hadis iftiraqul ummah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika beliau mengatakan kulluhum finnar, semua firqah ini, kelompok-kelompok ini di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Nabi ditanya, siapa mereka? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan seperti jalan yang pernah aku tempuh bersama dengan para sahabatku. Nabi menggandengkan dirinya dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat ini itu tidaklah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau saya melihat seorang laki-laki dari ahlus sunnah, maka seakan-akan saya melihat seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlus sunnah mereka mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aitu rajulan min ahlil bid'ah, dan apabila aku melihat seorang laki-laki dari kalangan ahlul bid'ah, faka'annama ara rajulan minal munafiqin, maka seakan-akan aku melihat
seorang laki-laki dari kalangan al-munafiqin. Iya, dari kalangan al-munafiqin. Iya, orang munafik yang dimaksud di sini adalah orang munafik yang pernah ada di zaman Nabi, yang mereka yad'un al-Islam, ia mengklaim dirinya sebagai Islam secara zahir, akan tetapi batin mereka kufur. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Yuriduna al-mukhada'ah, mereka ingin membuat tipu daya dengan perbuatannya itu. Maka fa ahlul ahwa wa ahlul bidah, maka ahlul ahwa wa ahlul bidah, itu ahlul bid'ah, fihim syabahum minal munafiqin, pada mereka itu ada kemiripan, ada kesamaan dengan orang munafik. Li'annahum yadhharuna al-islam walakinnahum yabtadi'una wa la yattabi'una sunnah. Jadi ahlul bidah ada kemiripan dengan orang-orang munafik. Kenapa? Karena ahli bidah ini mereka menampakkan Islam. Mereka menampakkan Islam, menamakan dirinya dengan Islam, mengaku Islam, walakinnahum yabtadi'un, akan tetapi mereka ini membuat bid'ah di dalam agama. Wala yattabi'una sunnah, dan mereka tidak mengikuti sunnah. Hadhihi sifatul munafiqin, dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Jadi mereka mengaku Islam, tapi yang mereka amalkan kebanyakannya bukan bagian dari Islam. Kebanyakannya bukan bagian dari Islam yang mereka amalkan, tapi mereka mengaku Islam. Coba kita perhatikan orang Syiah, begitu banyak bid'ah bahkan kekufuran yang mereka lakukan. Tapi kalau kita tanya agama Anda apa? Agama saya Islam. Mereka juga mengaku Muslim, tapi begitu banyak ajaran-ajaran, amalan-amalan yang mereka yakini, yang mereka kerjakan, yang itu bukan merupakan petunjuk dari Islam. Islam tidak pernah memberikan tuntunan yang seperti itu, tapi mereka lakukan. Makanya mereka ini ada kemiripan dengan orang munafik. Karena itulah Fudail bin Iyad mengatakan, seakan-akan aku melihat seseorang dari kalangan munafikin kalau melihat ahlul bidah. Baik. Selanjutnya, wa qala Yunus ibn Ubaid rahimahullah, dan berkata Yunus bin Ubaid rahimahullah, al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah. Sangat menakjubkan, menakjubkan orang-orang yang mengajak hari ini kepada sunnah. Jadi belum menganggap menakjubkan itu kalau ada hari ini orang yang mengajak kepada as-sunnah. Kenapa? Karena as-sunnah itu terasing, menjadi asing. Di akhir zaman as-sunnah Islam menjadi asing. Kalau kita katakan sunnah Islam yang pernah ada di zaman Nabi SAW itu terasing. Di tengah-tengah banyaknya fitnah, syubhat, di tengah-tengah banyaknya para penyuruh kesesatan, kan penyuruh kesesatan lebih banyak daripada penyuruh kepada Islam yang benar, kepada sunnah. Karena ahlul batil jumlahnya lebih banyak daripada ahlul haq. Karena Nabi mengatakan 72 golongan, 72 golongan sesat, satu golongan yang masuk surga. Jadi jalan kebenaran cuma satu, sementara jalan-jalan kebatilan, jalan kesesatan itu banyak sekali. Maka orang-orang yang mengajak kepada sunnah di hari ini itu di hari Islam terasing. Di hari ketika kaum muslimin banyak tidak mengenal Islam yang sebenarnya, tidak mengenal sunnah, tapi dia tetap mau mengajak kepada sunnah, mengajak kepada Islam, yang tentu saja kemungkinan diijabah panggilan dan ajakan itu sangat kecil. Kenapa? Karena penyuruh kesesatan sangat banyak, syubhat sangat banyak. Jadi syubhat atau perkara-perkara yang membuat kebenaran tidak jelas. Apalagi ketika sudah sampai pada tingkatan kebatilan dianggap kebenaran, dan kebenaran sunnah dianggap sebagai pemecah belah, hal-hal yang merusak dan seterusnya. Maka ketika itu berpegang teguh dengan sunnah itu sesuatu yang sangat berat. Mengajak kepada sunnah
itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Ya. Wa a'jabu minhu, namun yang lebih menakjubkan dari orang yang mengajak kepada sunnah di hari-hari terasingnya sunnah, terasingnya Islam, yang lebih menakjubkan lagi darinya adalah al-mujibu ila sunnah. Itu orang-orang yang menjawab ajakan kepada sunnah itu. Subhanallah. Ya. Dari sekian banyak ajakan-ajakan kesesatan, cuma satu yang mengajak kepada sunnah, tapi dia mengajak ya mengikuti jalan sunnah itu. Dia mengikuti jalan sunnah itu. Maka ini yang lebih menakjubkan lagi, lebih menakjubkan daripada orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Karena orang yang mengajak kepada sunnah itu sudah tahu inilah al-haq, inilah yang sejalan dengan dalil-dalil. Ya, maka dia mengajak kepadanya dan dia merasa bertanggung jawab untuk mengajak kepada sunnah. Kalau tidak, maka dia berdosa, dia bermaksiat kepada Allah. Tapi lebih menakjubkan adalah orang yang menjawab ajakan panggilan kepada sunnah ini. Ya. Ketika sunnah dianggap sebagai pemecah belah, ketika sunnah dianggap ya sebagai ya sesuatu yang keras, ya artinya banyaklah ya banyak gelaran-gelaran yang disematkan kepada ahlul bidah, ya yang disematkan oleh ahlul bidah kepada ya ahlus sunnah, kepada sunnah, tapi dia tetap mau mengikuti itu. Ya, maka itu betul-betul hidayah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana Ibnu Aun, dan adalah Ibnu Aun rahimahullahu taala yaqulu 'indal maut, beliau berkata menjelang wafatnya. Ya, 'indal maut, bukan ketika mati. Ya. Kalau sudah mati tidak bisa lagi. Ya, 'indal maut maksudnya ketika dia akan wafat, ketika dia akan meninggal. Beliau mengatakan as-sunnah as-sunnah. Beliau ingatkan as-sunnata as-sunnata. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ilzamu as-sunnah. Ya, wa tamassaku biha. Yaitu berpegang teguhlah kalian dengan sunnah. Ibnu Aun mengingatkan menjelang wafatnya kepada orang-orang yang akan beliau tinggalkan agar berpegang teguh dengan sunnah. Ya, kenapa? Karena inilah satu-satunya jalan selamat. Inilah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Ya, wa iyyakum wal bid'ah, dan jauhilah bid'ah. Jauhilah bid'ah. Ya, kalau dia bukan sunnah maka dia adalah bid'ah. Ya, kalau dia bid'ah maka dia bukan sunnah. Ya. Ini wasiat beliau menjelang wafatnya beliau. Ya, berpegang teguh dengan sunnah dan jauhi perbuatan bid'ah. Ya, maka seorang akan selamat agamanya, selamat dari fitnah. Ya, dan akan banyak manfaat yang akan dia dapatkan hatta mata, hingga beliau wafat. Ya, hingga beliau wafat. Faru'iya fil manam, maka sahabat beliau itu dimimpikan di dalam tidur. Jadi ada seorang yang bermimpi Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wa qala Abul Aliyah, selanjutnya berkata Imam Abul Aliyah rahimahullah, man mata ala sunnah, barang siapa yang mati di atas sunnah, barang siapa yang mati di atas sunnah, masturan, dalam keadaan masturan, yaitu tidak terlihat darinya sesuatu yang menyelisih sunnah. Ya, tidak terlihat sesuatu yang menyelisih sunnah, itu lam yatabayyan minhu syai'un yukhalif fa innahu yamutu siddiqan. Itu tidak terlihat pada dirinya sesuatu yang menyelisih sunnah, maka fahuwa siddiqun, maka dia adalah orang yang siddiq, orang yang benar. Ya, orang yang benar imannya.
al-i'tisam bis sunnah najah. Ya, kemudian beliau mengatakan al-i'tisam bis sunnah najah. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ya, adalah keselamatan. Itulah jalan selamat. Ya, ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah. Sebagaimana wasiat ya atau perkataan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan as-sunnah safinatun Nuh. Bahwa sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Ya. Seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Siapa yang naik ke atas perahu itu maka dialah yang selamat. Dan siapa yang tidak mau naik ke atas perahu itu maka dia tenggelam. Dan kita semua tahu ya kisah Nabi Nuh ya, bukan Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika Allah perintahkan beliau buat perahu. Ya. Kemudian seluruh pengikut beliau naik ke atasnya. Dan yang naik ke atas perahu itulah yang selamat, yang lainnya hancur tenggelam, mati semua. Maka itulah perumpamaan as-sunnah. Ya. Siapa yang mengikuti sunnah maka dia seperti orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Kalau dia tidak naik dia akan hancur, dia akan binasa. Dia hancur, dia akan binasa. Ya, itulah hakikatnya. Walaupun zaman dimuliakan oleh Allah, yang namanya berpegang teguh dengan sunnah itu tidak gampang. Ya, tidak gampang, tidak mudah. Ya, tidak jarang kita ini dicerca, dicela, ya, dikatakan orang keras dan seterusnya. Ya, dari julukan-julukan yang dilemparkan oleh sebagian orang. Ya, ketika kita mengatakan Maulid itu ya tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak diamalkan oleh Nabi, dia bid'ah, maka serta-merta kita pun ya dianggap sebagai orang yang suka membid'ahkan. Padahal yang kita bid'ahkan ya tidak semua perkara yang kita bid'ahkan. Perkara-perkara yang tertentu saja yang memang para ulama kita menganggapnya seperti itu. Ya. Maka kita akan mendapatkan julukan-julukan, gelaran-gelaran, bahkan tidak jarang sikap-sikap yang ya tidak mengenakkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Apalagi kalau sudah sampai pada keadaan kebenaran itu dianggap sebagai ya kebatilan. Nah, ini sudah berat. Kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Ya, sehingga ketika kita memegang kebenaran kita dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang ada di atas kebatilan, orang yang salah dan seterusnya. Maka tidak gampang. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan bahwa berpegang teguh dengan sunnah ya di akhir zaman ya itu seperti orang yang memegang bara api. Ya, fal mutamassikuna bima antum alai mithlul qabid 'alal jamar. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian berada di atasnya itu para sahabat, maka dia seperti memegang bara api. Ya, seperti memegang bara api. Ya panas, jangan dimuliakan oleh Allah. Panas, tidak enak. Ya. Tapi itulah satu-satunya jalan selamat. Kita harus rela berpanas-panas ya demi untuk menyelamatkan agama kita. Demi untuk menyelamatkan agama kita. Ya. Dan panasnya api ini tidak seberapa dibandingkan panasnya api neraka. Maka bandingkan saja. Kalau saya lepas ini maka saya akan berhadapan dengan panasnya api neraka. Makanya panas, ya panas ini cuma bara dunia. Ini cuma apinya dunia saja, tidak seberapa dibandingkan panasnya ya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah itu hanya orang-orang yang ya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha, yakni ilal bid'ah. Man asgha bi udhuni, siapa yang memasang telinganya, maksudnya mendengarkan dengan seksama dengan baik
Ya, dia pasang telinganya baik-baik ila sahibi bid'ah, kepada ahli bid'ah. Ya, ketika ahli bid'ah ini berbicara tentang bid'ahnya, berbicara tentang agama yang di dalamnya dia mengaburkan agama ini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak sejalan dengan Islam, dengan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan Islam. Maka siapa yang memasang telinganya untuk mendengarkan sahibi bid'ah, kharaja min ismatillah. Kharaja min ismatillah, dia akan keluar dari penjagaan Allah. Dia keluar dari penjagaan Allah, keluar dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bahayanya. Jadi dia tidak dijamin lagi oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah. Allah lepas. Wa ukila ilaiha, dan dia akan diwakilkan kepada ahli bidah itu. Iya. Diserahkan kepada ahli bidah itu. Mau diapakan silahkan, ya, tafadhol. Jadi Allah berlepas diri dari memberikan penjagaan kepada orang-orang yang mau mendengarkan ucapan-ucapan, celotehan-celotehan ahlul bidah. Makanya diantara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah menjauhi ahlul bidah, menjauhi majelis ahlul bidah. Ya, tidak mendengarkan ceramah-ceramah mereka, khususnya yang berbicara tentang agama, ya, ucapan-ucapan mereka yang berkaitan dengan agama tidak mendengarkan, karena dia akan susupkan di dalamnya syubhat-syubhat, ya, hal-hal yang menyimpang, ya, karena di hatinya ada syubhat. Ketika dia berbicara, maka sedikit banyak dia akan masukkan syubhat-syubhat itu di dalam, ya, di dalam ucapannya. Walaupun yang dia baca adalah ayat Al-Quran, tapi ayat yang di Al-Quran adalah ayat-ayat yang dia salah fahami, yang dia salah di dalam memahami ayat-ayat itu. Ya. Makanya sebagian salaf kita zaman dimuliakan oleh Allah, dia tidak mau mendengarkan ahli bid'ah sekalipun yang dia membacakan ayat. Ya, yang dia mau bacakan ayat dia tidak mau dengar. Muhammad bin Sirin, ya, di tengah ahli bid'ah. Ya, saya ingin baca satu ayat, saya tidak mau dengar. Saya membaca satu hadis, saya tidak mau dengar. Ya, pergi engkau, ya, diusir. Kemudian seseorang bertanya kepada Muhammad bin Sirin, kenapa engkau tidak mau mendengarkan darinya? Dia hanya mau membaca satu ayat, satu ayat, satu hadis saja. Maka dia mengatakan bahwa saya takut, ya, ayat-ayat yang dia baca itu bisa, ya, memalingkan aku dari al-haq. Ya, maksudnya karena ayat ini adalah ayat-ayat mutasyabih yang dia jadikan sebagai dalil hujjah, ya, untuk menabrakkan, ya, sesuatu yang sudah jelas dalam agama ini. Misalnya kita tahu bahwa ahli bidah ini dia berdalil dengan ayat ini untuk membenarkan bid'ahnya, maka yang dia baca tentu ayat itu untuk mengaburkan kebenaran yang kita sudah paham, yang kita sudah ketahui. Ya, makanya sampai segitunya para ulama kita tidak mau mendengarkan. Ya, dan Al-Imam Ahmad kalau beliau melewati majelisnya ahli bid'ah, beliau bersama anaknya, beliau perintah anaknya, wahai anakku, tutup telingamu. Ya, tutup telingamu, tutup telinganya. Imam Ahmad juga tutup telinganya. Ya, jangan sampai ucapan-ucapan mereka itu masuk ke dalam hati kita dan mengacaukan, ya, kebenaran yang kita sudah ketahui. Wa qala Daud ibnu Abi Hindi, dan berkata Daud bin Abi Hindi, auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Musa ibni Imran alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam, la tujalis ahlal bidah. Ini perkataan Nabi Musa, ya, terlihat aneh. Ya, makanya kata sebagian ulama ini adalah diambil dari Israiliyat. Itu riwayat-riwayat Israiliyat, ya. Riwayat-riwayat Israiliyat. Dan tidak disebutkan di sini oleh Daud bin Abi Hind bahwa dia mengambilnya dari, ya, siapa, kemudian bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak mungkin Daud bin Abi Hind ini ketemu langsung dengan Nabi Musa, tidak mungkin. Tentu ada perantara yang kita tidak tahu siapa. Dan kalau hadis, ya, kita tidak mendapatkan hadis yang seperti ini. Ya, makanya
penulis mengangkat ini wallahu alam, ini sekadar motivasi bagi kita ya untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi majelisnya ahli bid'ah. Ya, akan tetapi apa yang beliau sebutkan dari riwayat-riwayat yang sahih, ya maka sebenarnya itu sudah mencukupi. Ya, tapi tidak apa kita bacakan, la tujalisu ahlal bid'ah. Jangan kalian bermajelis dengan ahli bid'ah. Fa in jalastahum fahaka fi sadrika syai'un mimma yaqulun ukbibta fi nari jahannam. Ya, karena sesungguhnya jika kalian bermajlis dengan mereka, fahaka fi sadrika syai'un mimma yaqulun, lalu masuk dalam hatimu sesuatu dari apa yang mereka ucapkan, dari bid'ah dan syubhat yang mereka ucapkan, maka ukbibta fi nari jahannam, maka engkau akan dihempaskan ke dalam neraka jahannam. Ya, engkau akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Baik. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang bermajelis dengan ahli bid'ah, lam yu'tal hikmah, maka dia tidak akan diberikan hikmah. Ya, tidak diberikan hikmah, itu kefaqihan, kepahaman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan diberikan kefahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hurima minal hikmah wal hikmah hiyal fiqhu fi dinillah. Ya, maksudnya adalah dia akan diharamkan dari hikmah, dan hikmah itu adalah al fiqhu fi dinillah, itu kefahaman ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yujalisu ahlal bid'ah, maka orang-orang yang bermajelis dengan ahlul bid'ah, duduk mengambil ilmu kepada ahlul bid'ah, yuhramu minal fiqhi fi dinillah uqubatan lahu, maka dia akan diharamkan dari kefahaman, dari memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai hukuman bagi dirinya. Ya, sebagai hukuman bagi dirinya, ya, karena dia mau bermajelis dan mau mengambil ilmu kepada ahli bid'ah.